Polisi akhirnya menangkap eksekutor penembakan terhadap pedagang bakso bernama M. Nasir Ismail yang terjadi di Lok Sumawe, Aceh. Penangkapan terhadap pelaku berinisial AG dilakukan pada Kamis 13 November pagi di kawasan Kabupaten Biren. Kapolres Lok Sumawe AKBP Ahsan dalam rilis mengungkapkan pembunuhan terhadap Nasir karena masalah utang piutang. Ahsan mengatakan kasus ini bermula pada 7 November 2025 saat pelaku mengirimkan uang sebesar 90 juta rupiah kepada korban sebagai utang. Korban kemudian baru mengembalikan sebesar 30 juta rupiah pada pelaku. Lalu pada 9 November 2025, pelaku mendatangi rumah korban dan mengajak duduk di sebuah warung kopi di desa Aluelim, Kecamatan Belangmangat. Tak lama datanglah rekan pelaku menggunakan mobil Ayla. Sempat terjadi percakapan selama 15 menit sebelum pelaku mengajak Nasir ke arah jembatan yang berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah korban. Di lokasi tersebut, korban ditembak sebanyak 2 kali menggunakan senjata api laras pendek setelah terjadi cekcok. Peluru mengenai lengan serta leher korban yang tembus ke kepala serta membuatnya tewas di lokasi. Setelah menangkap eksekutor, polisi masih memburu keberadaan 4 pelaku penembakan yang masih buron. Adapun terkait barang bukti yang diamankan, yakni sepucuk senjata dan 3 amunisi yang akan dikirimkan ke laboratorium untuk uji balistik. Menurut Kapolres, berdasarkan keterangan tersangka, sebelumnya ada 6 butir peluru. Dari hasil pengamatan sementara, senjata yang digunakan adalah rakitan. Selain senjata, polisi juga menyita 1 unit mobil yang sedianya akan digunakan untuk melarikan diri. Tersangka sendiri mulanya berniat melarikan diri ke Singapura bersama pelaku lainnya. Untuk pencarian tersangka lainnya, polisi memperluas area hingga wilayah Sumatera Utara. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP junto pasal 340 KUHP dan UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kota Lok Sumawe. Kejadian pada tanggal 10 November tahun 2025 sekira pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Nasir Ismail, seorang laki-laki warga Dusun Cok Kumbang, Gampung Alulim, Kecamatan Belangmangat, Kota Lok Sumawe. Untuk kronologis kejadian, ini berawal dari uang transferan sebesar 90 juta kepada korban. Kemudian transaksi itu berlangsung pada tanggal 7 November. Pelaku mendatangi korban untuk meminta pertanggungjawaban uang 90 juta. Kemudian korban menyampaikan bahwa 30 jutanya itu sudah dipakai sebagai pembayaran utang pada tanggal 7 November. Kemudian tidak ada titik temu pada saat malam Jumat itu pada tanggal 7. Kemudian tanggal 10, tanggal 9 malam para pelaku kembali ke rumah korban untuk mempertanyakan hal ihwal terkait dengan uang 90 juta tersebut. Kemudian pelaku datang ke rumah korban, korban diajak keluar, duduk di kedai kopi. Tidak berselang lama datang 1 mobil Ayla warna hitam yang digunakan oleh pelaku lainnya. Kemudian mereka duduk di kedai kopi yang ada di depan rumah korban. Setelah berbincang sekitar 15 menit, kemudian korban dibawa ke jembatan dari kedai kopi ke jembatan sekitar jarak 10 meter. Kemudian di jembatan tersebut terjadi cekcok. Di jembatan tersebutlah korban dieksekusi dengan menggunakan senjata api laras pendek. Korban ditembak 2 kali, 1 mengenai lengan, kemudian 1 lagi luka mengenai leher tembus ke kepala yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meninggal di tempat. Untuk pelaku yang sudah kita amankan adalah Agusli binti Sofyan, warga Dusun Mancang, Gampong Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara,
Ini adalah pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban M. Nasir. Ini kami ungkap dalam waktu 3 kali 24 jam. Ya, kejadian di tanggal 10 November, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pada tanggal 13 hari ini, tadi subuh. Jadi jam 6.15 pelaku berhasil kami tangkap di wilayah Biren. Untuk pelaku lain kami melakukan pengembangan ya terkait dengan hal ihwal transfer uang, kemudian sumber senjata, kepemilikan senjata dari kasus ini. Karena kita menerapkan pasal 338 pembunuhan berencana, kemudian undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api. Untuk barang bukti yang berhasil kami sita, 1 pucuk senjata api ya. Nanti kami kirim ke lab krim untuk uji balistik terkait dengan peluru yang masih ada di pelaku ya. Kami menyita 2 butir yang masih tersisa karena 3 butir peluru yang kami sita dari keterangan tersangka bahwa sebelumnya itu ada 6 butir ya. 2 sudah ditembakkan, 3 kita sita, 1 lagi masih daftar pencarian barang bukti. Kemudian kami menyita 1 unit mobil. Mobil ini digunakan untuk escape. Setelah melakukan penembakan, tersangka sudah berencana untuk melarikan diri ya, dengan menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh pelaku lainnya, oleh tersangka lainnya. Jadi ini sudah direncanakan, begitu selesai melakukan penembakan, kemudian tersangka bisa melarikan diri. Tapi dengan kerjasama tim, di backup dari Jatan Ras Polda Aceh, kemudian dari unit Resmob Polres Lok Sumawe, dalam waktu 3 kali 24 jam kami berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penembakan terhadap almarhum, terhadap korban Muhammad Nasir. Ya, informasi pada saat kami interogasi awal daripada tersangka ini sudah merencanakan untuk keluar negeri ya, sudah berencana ke Singapura. Begitu juga dengan pelaku-pelaku lainnya. Tapi kami terus mencari keberadaan mereka. Kami melakukan pengejaran, memperluas area pencarian sampai ke Sumatera Utara atau ke luar negeri ya, karena kemungkinan juga mereka bisa lari ke luar negeri. Baik, rekan-rekan, itu yang saya sampaikan. Ada tambahan dari Kasareskrim? Total pelaku berapa orang, Pak? Yang sudah kami amankan 1 orang, yaitu pelaku penembakannya langsung. Kepemilikan senjata, sumber senjata ya, sudah kami petakan, sudah kami profiling, dan identitas juga sudah kami dapatkan. Lain? Ada yang lain? DPO sendiri ada berapa? Si Yang ditetapkan sebagai DPO. Di jalan. Oh, itu nama kasar Kisar Jawab. Kapolres aja cuman. Nama kasar Kisar Jawab. Kapolres aja cuman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.